senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi ibadah secara online. Hari ini kakak pakai baju daerah apa nih? Siapa yang tahu? Coba lihat nih, keren sekali ya bajunya ini, bagus. Baju daerah Indonesia ini berasal dari daerah Kalimantan. Oke, ini baju ini disebut baju Dayak. Nah, adik-adik, semua kekayaan di Indonesia ini juga adalah berkat dari Tuhan. Kita mau siapkan hati ya. Kita mau memulai ibadah kita. Kita naikkan satu pujian. Oke. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dari awal lagi adik-adik kita nyanyikan sama-sama. Pada pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku serahkan, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Kita berdoa bersama-sama adik-adik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Engkau yang memberikan pagi yang cerah, Engkau memberikan cuaca yang baik, Engkau melindungi dan menyertai kami. Saat ini Tuhan, sebentar kami mau beribadah online. Berkati puji-pujian kami, berkati firman Tuhan, berkati juga pemain musik. Biarlah semuanya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan teruskan pujian kita. Kita akan siapkan hati. Kita akan olahraga sedikit ya. Kita naikkan lagu itu, Kudaki-daki. Ayo siap-siap berdiri semuanya. Kita akan memuji Tuhan. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada.
siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita ya adik-adik supaya kita dapat berkat dari firman Tuhan dan kita juga bisa dikuatkan melalui firman Tuhan. Ayo kita mau sama-sama dengar-dengaran seperti Samuel yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Lebih sungguh lagi. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran. Mari adik-adik kita akan sama-sama berdoa. Kita minta Tuhan pimpin kita dalam mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Sebentar Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang mau mendengar dan mengerti. Biarlah kami boleh taat dan kami diberkati melalui firman-Mu. Berkati Tuhan semua guru yang menyampaikan firman Tuhan, agar nama Tuhan sendiri yang dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, di hari Minggu ketiga di bulan Februari ini, Kak Veles mau menceritakan firman Tuhan dari Hakim-Hakim 6 sampai Hakim-Hakim 8. Dan kita akan belajar dari tokoh Gideon. Nah, cerita ini bermula dari bangsa Israel versus bangsa Midian. Jadi awalnya ini bangsa Israel ini berbuat sesuatu yang bikin hati Tuhan sedih. Oleh karena itu Tuhan mau bangsa Israel balik lagi ke Tuhan, tapi dengan cara yang sangat unik. Jadi selama 7 tahun bangsa Israel itu ditaruh di dalam tangan bangsa Midian. Jadi selama 7 tahun itu bangsa Israel merasakan sengsara ya. Contohnya kayak gimana? Sengsaranya itu contohnya seperti ini. Jadi bangsa Israel itu sudah bertanam, sudah menabur ya di tanah. Nah, setelah selesai itu bangsa Midian menghancurkannya. Tanahnya dihancurin, semuanya dihancurin pokoknya, dan gak ada yang disisakan sama sekali. Itu kan bikin sedih banget ya, sengsara banget. Jadi mereka bangsa Israel itu gak ada makanan nantinya, kan tanahnya dihancurin, yang mereka tanam gak ada lagi. Nah, contohnya tuh kayak gitu. Maka selama 7 tahun tuh sengsara banget ya teman-teman. Nah, oleh karena itu bangsa Israel berseru sama Tuhan, dan Tuhan dengar. Nah, Tuhan akhirnya mengutus malaikat untuk menghampiri Gideon. Nah, ini orang yang kita akan mau belajar dari dia. Malaikat Tuhan datang menghampiri Gideon dan bilang seperti ini: Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah dan berani. Nah, Gideon jawab seperti ini: Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, kenapa semuanya ini menimpa kami? Di mana perbuatan-perbuatan ajaib yang nenek moyang kami ceritakan?
Bukannya Tuhan yang menuntun kami keluar dari Mesir, tetapi kenapa Dia membawa kami, menyerahkan kami kepada orang Midian? Gideon bilang seperti itu untuk menjawab Tuhan. Dan akhirnya nih yang kedua nih, Tuhan bilang, pergilah dengan kekuatan kamu dan selamatkanlah orang Israel gitu. Tapi Gideon jawabnya malah seperti ini, ya Tuhan, kenapa dengan apa aku akan menyelamatkan orang Israel? Aku adalah suku yang paling kecil dari suku-suku yang lain, dan aku adalah yang paling muda di dalam keluargaku. Nah, di situ Gideon meragukan dirinya sendiri ya teman-teman ya. Nah, akhirnya Tuhan akhirnya ngomong nih, yang ketiga kalinya nih, aku akan menyertai engkau, sebab itu kamu akan mengalahkan Midian. Nah, tapi Gideon masih meragukan. Gideon minta tanda sama Tuhan. Nah, akhirnya Gideon pergi mau mempersiapkan persembahan buat Tuhan. Akhirnya malaikat Tuhan ngomong, taruh persembahannya di atas batu. Jadi ditaruh tuh ada daging ya teman-teman. Terus ada juga roti tidak beragi, ditaruh di atas batu, dan Tuhan mau nunjukin, akulah Tuhan. Dia mengutus malaikatnya. Jadi malaikatnya tuh pegang tongkat, itu diarahin ke persembahan yang tadi tuh, yang daging dan roti tidak beragi, dan api langsung muncul dan habis semua persembahannya itu. Oleh karena itu Gideon percaya ini ajaib, ini Tuhan gitu ya. Nah teman-teman, setelah itu malamnya Tuhan ngomong, kamu hancurkan patung Baal dan tiangnya ya, yang bangsa Israel sembah tuh selama 7 tahun tuh. Tuhan gak mau kan kalau bangsa Israel menyembah Tuhan yang lain, karena Tuhan itu cemburu. Tuhan mau anak-anaknya itu hanya menyembah Tuhan Yesus. Akhirnya Gideon ikutin kata Tuhan, dihancurin ya teman-teman, dihancurin semua patung Baal dan tiang-tiangnya dihancurkan. Setelah itu didirikannya mezbah bagi Tuhan. Nah setelah itu Gideon mengumpulkan orang-orang ya untuk mau mempersiapkan diri untuk nanti mau berperang sama bangsa Midian. Tapi ternyata Gideon masih ragu. Oleh karena itu dia minta tanda sama Tuhan. Dia bilang seperti ini, jadi Tuhan, ini ada bulu domba. Nah gimana kalau seluruh tanahnya itu kering, tapi di bulu dombanya itu basah? Nah kan secara IPA ya, kita kan belajar ya di sekolah, secara IPA itu nggak mungkin. Tapi itu bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil ya teman-teman ya. Akhirnya Tuhan menunjukkan itu, ajaib ya. Jadi sekelilingnya kering tapi bulu dombanya itu basah. Nah tapi setelah itu ternyata Gideon masih ragu. Akhirnya Gideon minta tanda lagi untuk terakhir kalinya. Jadi kan tadi udah, nah sekarang yang kedua tandanya ini kebalikannya. Gimana kalau sekitarnya itu basah tapi bulu dombanya di tengah tuh kering? Dan apa? Bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil, berarti itu terjadi teman-teman. Akhirnya oke, Gideon udah gak ragu lagi. Akhirnya Gideon pergi mempersiapkan pasukan. Nah dari pasukannya itu kan banyak nih. Tuhan bilang ini pasukannya tuh terlalu banyak. Tuhan tuh gak mau saat nanti udah berhasil melawan bangsa Midian, bangsa Israel malah sombong. Bangsa Israel malah ngomong, aku berhasil karena kekuatan aku sendiri. Tuhan gak mau. Tuhan maunya mereka mengandalkan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan suruh Gideon untuk bilang, siapa yang takut, siapa yang gentar, pulang gitu. Kira terkumpullah 10.000 orang. Nah terkumpul 10.000 orang. Dan mau tahu gak, kata Tuhan itu masih banyak, padahal jumlah bangsa Midian itu banyak banget.
Tapi kata Tuhan itu masih banyak 10.000 orang. Nah akhirnya dibagi lagi, disuruh orang-orang itu minum air, turun untuk minum air. Nah dibaginya dengan cara mereka minum. Yang pertama ada orang yang minumnya tuh seperti hewan anjing ya teman-teman, yang kayak ini air nih, terus yang kayak dijilat gitu kan. Terus ada juga orang yang berlutut minum gitu. Terus juga ada orang yang dia tuh ngambil air, terus ini diangkat ke sini. Jadi bukan yang ini yang turun, tapi begini diangkat kayak gitu. Nah ternyata yang dipilih Tuhan adalah orang yang minumnya diambil terus dihirup gitu, dan terkumpul 300 orang. Dan kata Tuhan, udah, ini udah siap. Nah akhirnya pada malam-malamnya Tuhan bilang, udah siap, ayo kita serbu bangsa Midian. Tapi kalau kamu masih takut, kamu datang ke perkemahan, kamu dengar apa kata orang. Akhirnya Gideon ngelakuin seperti itu. Dia datang ke perkemahan, terus dia nguping. Nah dia nguping teman-teman. Pas pada saat itu ada yang menceritakan mimpinya. Nah cerita mimpinya itu ternyata artinya Gideon akan berhasil mengalahkan bangsa Midian. Tuhan akan menyerahkan bangsa Midian ke tangan orang Israel. Berarti ini hal yang wah gitu, dan bikin Gideon jadi berani. Akhirnya Gideon balik, mempersiapkan pasukannya, dibagi pasukannya tuh jadi 100. Nah terus Gideon juga ngomong, nanti saat aku dan orang-orangku meniup sangkakala, yang lain juga meniup sangkakala dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Dan teman-teman, bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa Midian. Nah, apa sih yang kita mau belajar dari cerita kali ini? Yang kita mau belajar adalah kita ini masih muda, dan orang-orang bisa aja meremehkan kita gitu ya, atau mungkin diri kita sendiri yang nggak percaya sama diri kita sendiri. Nah Tuhan tuh bisa memakai kelemahan orang, kekurangan orang menjadi sesuatu yang berdampak, karena Tuhan tuh mau bilang, kamu percaya sama aku ini Tuhan, kamu mengandalkan aku gitu teman-teman. Jadi teman-teman, kalian harus terus ingat sama Tuhan, terus mengandalkan Tuhan di situasi apapun ya adik-adik ya. Dan contohnya di kondisi yang kita masih belum bisa keluar ya, karena pandemi ini belum kelar, Tuhan mau kita tetap mengandalkan Dia, karena Dialah yang memberikan semuanya, segalanya. Dia yang bisa mendatangkan sesuatu, dan Dia juga bisa mengambil sesuatu. Dia yang bisa memberikan apa yang kita mau, dan Dia bisa memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu teman-teman. Nah minggu ini ayat hafalannya itu ada di Mazmur 27 ayat 1. Isinya, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Itu ayat hafalan minggu ini. Adik-adik jangan lupa buat kirim video ayat hafalan sekreatif mungkin, boleh pakai gerakan juga ya. Sekarang kita mau berdoa, teman-teman tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kita udah mendengarkan firman Tuhan tentang Gideon. Kita mau belajar dari tokoh Gideon untuk tidak rendah diri, tapi kita mau belajar merendahkan hati kita dan percaya kalau Tuhan itu selalu ada buat kita. Kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan di situasi apapun. Terima kasih Tuhan, biarlah semakin hari semakin kita menjadi pribadi yang menyerupai Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya setiap hari
kami diberkati dengan kesehatan, supaya kami dilindungi dari segala sesuatu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. See you, God bless you teman-teman.